Tahun 2020 dibuka dengan permulaan yang berat bagi industri perbankan. Sektor real yang langsung terpukul perlambatan ekonomi global akibat virus COVID-19 alias corona. Sektor real finansial turut nelangsa. Mencegah hal buruk terjadi, regulator dan industri perbankan bersiap menghadapi percikan masalah kredit macet. Otoritas Jasa Keuangan berkoordinasi dengan Bank Indonesia memberi kelonggaran pembayaran kredit pada industri terdampak. Sebelumnya, perhitungan kolektabilitas perbankan menggunakan 3 pilar, yaitu meliputi ketepatan pembayaran pokok dan bunga, prospek usaha debitur, dan kondisi keuangan debitur. Kini, cukup dengan aspek ketepatan pembayaran pokok dan bunga saja. Tetapi kebijakan ini hanya berlaku untuk pinjaman di bawah 10 miliar rupiah. Sejumlah debitur yang masuk radar terdampak COVID-19 adalah sektor pariwisata, industri, dan manufaktur. Dan hotel-hotel akhirnya penghuninya sedikit berkurang. Ya. Kalau hotel berkurang, suplai makanan juga berkurang karena penghuninya kurang. Dan ini juga akan tertransmisikan ke berbagai sektor. Ya kalau banyak pengangguran, ya otomatis bisa terganggu bagaimana masyarakat ini kalau punya pinjaman ngangsur pinjamannya. Stimulus yang dirilis OJK menjadi angin segar bagi perbankan. Di tengah masa sulit, pelonggaran kebijakan adalah hal yang paling dinanti. Terutama melalui, pasti ada gejala seperti ini, kemudian fenomena seperti ini sudah selalu saja kita siap dengan stress testing kita. Dan dari stress testing kita masih bisa simpulkan bahwa dengan orkestrasi kebijakan yang pelonggaran-pelonggaran yang menurut saya sangat suportif dan kemudian kita bisa implementasikan dengan baik, saya ingin menyampaikan bahwa situasi ini sudah sangat kita antisipasi melalui stress testing dan lain-lain simulasi, sehingga kita tetap optimis untuk menghadapi masalah-masalah seperti ini. Selain OJK dan Bank Indonesia, pemerintah juga berjanji akan mempermudah birokrasi ekspor-impor untuk menahan kejatuhan neraca dagang yang berimbas pada kredit macet. Langkah penguatan apa yang bisa dilakukan ke depan? Tadi juga disampaikan bahwa dari pemerintah sendiri sudah menaikkan subsidi bunga untuk KUR dan plafon bunganya sampai kreditnya sampai 190 triliun. Klaster itu sedang didorong. Jadi itu pemerintah mengingatkan agar dalam situasi seperti ini likuiditas ke masyarakat itu terutama usaha kecil menengah dan juga yang terkait dengan sektor. Nah, sektornya tentu yang berbasis ekspor, klaster berbasis ekspor. Rangkaian kebijakan otoritas terkait tentu diharapkan dapat menjaga laju perekonomian nasional di tengah gangguan perekonomian global akibat virus corona yang penyebarannya masih masif hingga saat ini. Dian Silitonga, Wandi Jansen, Kompas TV, Jakarta.